Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 ini, saya akan membahas tentang materi monitoring SQL Server with alerts and notification. Berikut ini adalah video pembelajaran untuk praktikum kita. Di sini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya mengkonfigurasi database email, kemudian mengkonfigurasi SQL Server Agent dengan menggunakan profile, kemudian cara melihat error log, cycle file log, kemudian cara membuat operator, dan membuat alert. Oke. Jadi kita langsung aja ke praktiknya. Berikut ini materi yang sudah disampaikan di video pembelajaran tentang teori. Oke, kalian silakan membuka SSMS-nya, SQL Server-nya, kemudian di dalam file yang sudah disertakan di OMS, untuk materi bisa dilihat di thread ini ya. Jadi bahan pendukung ada di sini, kemudian job sheet ada di sini. Nanti silakan dibaca dan dipelajari dan dikerjakan. Oke. Jadi untuk di source bahan pendukung ini adalah source SQL-nya untuk yang setup.sql-nya. Jadi nanti pas waktu kalian setting di sini kalian sesuaikan untuk alamat penyimpanannya, create database. Misalkan di sini ya create database test alert. Jadi di sini dia ingin create database dengan nama test alert DB yang ini karena ini sudah saya run ya. Karena ini sudah di run dan ini berhasil. Jadi saya nggak run lagi. Di sini kalian tinggal run aja source ini dan nyeting beberapa. Jadi kalau di sini disimpan database-nya untuk file.mdf-nya di folder mktg. Jadi di folder di drive D saya itu ada folder mktg. Terus di sini juga nanti akan hasil file di backup-nya itu nanti akan di backup di folder yang tersebut. Di run saja, kalau berhasil otomatis nanti akan ada tabel test RDB ini yang ini terbuat. Oke. Nah, tahapan selanjutnya di sini kan kita ingin melakukan langkah-langkah percobaan untuk konfigurasi database email. Di situ ada percobaan 1.21. Nah, di situ kita bisa membuka pada objek Explorer yang ini. Kalian diminta untuk mengexpand proses where server, kemudian kita diminta untuk mengexpand ini manajemen. Nah, di dalam manajemen, di dalam tab manajemen yang ini, itu ada nanti file database mail. Jadi di sini ada database mail. Itu silakan diklik kanan saja. Setelah diklik kanan, kita klik configure database, terus kita klik next. Pada jendela select configuration task window kita klik next. Pada window MySQL server SMS manajemen kita nanti klik yes. Yang ini kita klik langsung yes. Oke, kemudian kita mengatur nama profile name-nya di textbox kita pakai profile name sesuai yang di job sheet. Profile name-nya adalah SQL Server Agent Profile. Kemudian kita klik add. Pada database mail yang account ini, pada account name kita klik Adventure Work Administration. Kemudian pada email address kita kliknya ini ya. Ini terserah sebenarnya. Terus pada server name text box type kita pilih SMTP seperti yang dijelaskan tadi. Port numbernya jangan lupa 587. Yang ini defaultnya 25, kita ubah set ke 587 untuk SMTP Gmail. Kemudian pada basic authentication kita bisa isikan alamat Gmail kita masing-masing. Sebenarnya di sini ada authentication-nya seperti yang udah di materi ya. Itu ada 3 tipe, yaitu Windows Authentication. Kita bisa menggunakan database engine Windows-nya sendiri.
Atau kita bisa menggunakan alamat email kita, kemudian yang tipe terakhir adalah anonymous. Yang kita coba sekarang adalah yang basic, yang menggunakan alamat email kita. Oke. Kemudian kita klik OK aja, kemudian yang di sini tadi hasil dari create kita yang sebelumnya yang tadi. Nah, terus kita klik next. Setelah kita klik next, pada konfigurasi profile security, pada public profile types yang ini, checkbox pada kolom public di sini, dan rubah nilai default kolomnya, kolom publiknya itu, kolom profilnya menjadi yes. Yang ini kalian ubah jadi yes. Kemudian pada tab private profile dari username di drop down list. Nah, kita cari username-nya. Kemudian bisa kalian klik finish setelah dilakukan setting yang tadi. Dan otomatis settingnya di sini bisa kalian lihat sukses. Kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan pengecekan atau perubahan size. Hal ini dilakukan jika diperlukan saja. Oke. Itu yang tadi ya, ada pengecekan maksimum file size dan kawan-kawan. Kemudian jika sudah berhasil, kalian bisa melakukan tes email atau send pengiriman tes emailnya di sini, send tes email. Kemudian kalian menggunakan email profile yang sudah kalian buat, karena di sini saya sudah membuat email profile, ada 2 email profile ya, notification sama SQL Server Agent profile, ini yang barusan dibuat tadi. Nah, dipilih itu, kemudian kalian masukkan alamat email Anda di sini, ya email tujuan. Misalkan dia masukkan alamat email tujuan Nah, kemudian kalian bisa melakukan pengetesan di sini, send test email. Nah, kemudian di sini ada notifikasi kalau dia queue, dijadwalkan seperti itu. Jika terjadi error, jika tidak terjadi error, bisa klik OK. Jika terjadi error, kalian mungkin perlu men-setting portnya, kemudian perlu men-setting authorization-nya. Biasanya itu kalau yang di Gmail itu authorization-nya itu harus kalian sesuaikan dengan alamat email Anda sama password emailnya. Jika itu masih error, berarti lebih banyak ke settingan port sama authorization. Nah, kemudian kalau yang menggunakan script, oke, itu kalian bisa juga menggunakan script untuk memproses ini semua. Jadi misalkan nih, kalian membuat profil baru, nama profilnya adalah notification kalau yang saya tadi yang kedua. Berarti kalian menggunakan script sebagai berikut: execute msdb sysmail add profile, kemudian profile name-nya apa sama notification. Kemudian deskripsinya silakan kalian tambah deskripsi Anda sendiri di sini. Terus kemudian kalau yang mau memberikan akses atau grant akses ke profile itu kita bisa membuat lagi. Jadi misalkan di user yang sedang kalian buat itu nanti diberikan grant aksesnya ke profile name notification yang sedang kalian running saat ini. Kemudian kalian set itu menjadi public. Kalau tadi di sebelumnya itu ada sampel untuk drop down untuk pilih private atau publicnya yes atau no, ya ini desainnya ditulis public seperti ini. Kemudian is default one. Nah, kemudian untuk meng-create database email account, nah ini kalian bisa menggunakan untuk create database, kalian bisa menggunakan ini email addressnya kalian sesuaikan sendiri, SMTP alamatnya, portnya juga kalian sesuaikan. Jadi portnya terkadang 465 bisa berhasil atau terkadang seperti yang di job sheet Anda menggunakan port 567 seperti itu. Kalau port ini dirasa gagal, nanti kalian bisa ubah portnya di sini. Sini akan saya contohkan cara membuat emailnya, settingan email yang di SQL Server. Nah, ini diisi email Anda, password Anda. Ini otomatis diisi email yang address yang Anda inginkan juga di sini.
Ini email Anda. Oke. Nah, setelah itu baru kalian menambahkan akun di profil itu. Profil name-nya tadi yang barusan dibuat adalah namanya notification. Kemudian akunnya kita menggunakan akun name Gmail. Nah, dan option advance-nya diaktifkan semua. Jadi seperti itu. Itu caranya. Terus misalkan kita mau send email berikut ini yang dijalankan source-nya yang ini. Untuk send email dan configuration. Dan send emailnya yang ini. Misalkan kita run. Nah, ini statusnya diantrikan. Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa cek sendiri, ini berarti berhasil, statusnya masih diantri. Kalau kan Anda rasa di situ tidak berhasil, itu kalian perlu melihat settingan security kalian. Jadi di dalam sini, di server kalian itu ada tab security. Nah, di sini ada tab loginnya. Di sini kalian pilih username yang sedang aktif saat ini. Itu kan saya pakai yang ini. Nah, itu kalian harus pastikan dulu di sini, di properties ya. Kalian pastikan dulu server rules-nya itu udah sysadmin apa belum. Biasanya kalau belum sysadmin itu dia tidak mau untuk melakukan pengiriman email, selalu gagal seperti itu. Selain tadi dipastikan juga username sama passwordnya sudah betul, kemudian portnya sudah betul. Kemudian untuk melakukan pengetesan untuk email yang berhasil dikirim dari thread yang berhasil kita buat tadi, itu kita bisa menggunakan perintah select bintang from msdb dbo sysmail mail item. Ini semua source-nya ada di Jobseed ya. Jadi kalian bisa kalau di run hasilnya seperti ini, execute. Nah, jadi saya tadi mengirimkan ke beberapa email seperti itu. Kemudian ada email test seperti itu dan success message yang hasil dari email yang berhasil dikirimkan sebelumnya. Karena misalkan kalau kalian nyoba satu kali berarti cuma akan ada satu kali aja. Tapi kalau kalian sudah nyoba beberapa kali, itu ada sampai, kalau saya coba-coba sampai 7 kali, ada 7. Kemudian profile ID, karena tadi saya membuat 2 profile, yang satu namanya profile notification, dan yang notification profile kan yang saya buat tadi berasal dari sini. Yang ini profile notification itu yang berasal dari source SQL, TSQL. Kita pengen coba bikin profile melalui source TSQL. Nah, terus profile yang kedua tadi kan profile yang ini. Misalkan kalau kita send, nah ini yang dari TSQL, dan yang ini SQL Server Agent Profile itu yang dari kita coba-coba yang di Jobseed. Nah, itu kan nama profilnya SQL Server Agent Profile. Jadi karena saya buat 2, jadi ada 2 ID. Saya close ya. Ada 2 ID di sini. ID 1 dan ID 2 seperti itu. Kemudian di slide di Jobseed yang selanjutnya itu menjelaskan tentang bagaimana cara melihat error log. Kalau kalian mau melihat error log, itu kan tadi kita ada di tab manajemen pertama ya, di tab manajemen, kemudian ada di database email kan yang dari tadi kita coba. Nah, di situ sebenarnya ada banyak, ada SQL Server Log, contoh yang ini. Nah, itu tinggal diklik view SQL Server Log, di situ ada beberapa log macamnya. Seperti itu ya, ada beberapa log untuk SQL Server dan macam-macamnya. Kemudian kita bisa membuat log untuk database mail dan kawan-kawannya gitu, kita bisa tinggal centang-centang aja. Yang di sini kalian cek klik untuk melihat lognya. Jika mungkin terjadi error atau apa, kalian bisa lihat notifikasi errornya itu apa di menu log file viewer. Tuh, menunya ini log file viewer. Oke. Kemudian jika di Jobseed kalian diminta untuk menunjukkan lokasi log file pada yang sudah kita cobakan kali ini, itu kalian di file setup.sql itu ada di bagian yang test alert, jadi yang ada di log LDF di bagian yang ini. Nah, itu sebenarnya data-data kalian nanti akan disimpan di situ. Kalau tadi kita bisa, kalau kalian buka file setup, kalian disuruh nyetup dan suruh menyesuaikan untuk tempat penyimpanan log file dan tempat untuk penyimpanan database, itu ada di semuanya di situ. Kalian tergantung settingannya. Kalau ini saya setting di DMKTG, jadi di folder ini. Jadi misalkan kalau kita buka folder, nah di sini
mulai dari tes alert div B yang udah di create yang tadi sebelumnya, kemudian lognya, terus semuanya itu ada di sini. Oke. Kemudian tahap selanjutnya pada job sheet yang selanjutnya kalian diminta untuk mengkonfigurasi operator alert dan notifikasi dengan menggunakan SQL Server Agent. Kalau nggak salah itu di step 1.4. Di situ kalian harus pastikan SQL Server Agent kalian itu on atau nyala. Kalau gini sudah hijau itu sudah nyala. Kalau masih merah silakan di start. Oke, terus setelah itu kalian klik kanan saja dari di sini ya. Klik kanan aja, klik properties. Munculnya nanti seperti ini. Sebentar saya perkecil. Nah, munculnya seperti ini. Nah, di sini ada pilihan pada bagian SQL Server Agent Profile di alert system itu kalian set enable mail profile di sini. Seperti itu. Kemudian di sini kalian set mail profile yang sudah kalian buat apa, kemudian kalian bisa lakukan settingnya pager dan kawan-kawan untuk setting alert dengan menggunakan agent di sini. Jadi setting alert tadi kan ada beberapa, pakai yang mail itu atau dengan menggunakan SQL Server Agent Properties. Nah, untuk yang menggunakan SQL Server Agent Properties itu bisa menggunakan alert system yang di tab SQL Server Agent Properties ini. Kalian bisa mengaktifkannya di sini. Jadi seperti itu. Kemudian kalian langsung klik OK aja ya yang tadi ya, klik OK langsung jadi. Kemudian setelah itu kita nanti diminta untuk membuat operator baru. Kita bisa klik SQL Server yang tadi agent, new operator, ini diminta untuk membuat operator baru yang berfungsi untuk menangani yang database mail tadi yang sudah barusan kita aktifkan di yang agent yang tadi barusan. Nah, di sini. Nah, di situ pada objek Explorer yang di sini ada Windows New Operator dan kawan-kawannya. Namanya kita set seperti yang di situ ya, di job sheet DBA Support Team. Kemudian pada emailnya kita bisa ketikkan seperti ini. Sebenarnya ini kalian bisa set email terserah kalian sih, nggak harus seperti ini ya. Ini cuma contoh aja. Sudah, terus di sini sebenarnya ini kalian bisa mengaktifkan scheduling. Seperti itu. Jadi dia bisa di scheduling kapan agent ini dijalankan, setiap hari apa, kemudian startnya jam berapa, dan seperti itu. Di sini kita nggak usah di uncheck dulu karena di job sheet juga kita cuma perlu mengaktifkan ini aja, terus klik OK. Kemudian untuk selanjutnya Anda harus pastikan dulu, ini ada di halaman 5 ya, di halaman 5 pada job sheet kalian, di langkah percobaan 1.4, itu kalian harus pastikan dulu di job, SQL Server Agent, di job itu sudah ada backup test alert DB, job yang ini, yang dibuat sebelumnya. Jika ini belum ada, berarti kalian harus pastikan dulu di file setup, apakah source yang bagian declaring job itu sudah benar atau enggak. Jadi di file setup itu adalah akan men-setup semua file yang diperlukan untuk percobaan kali ini. Jadi misalkan kalau pada saat awal kalian merun atau menjalankan file setup ada errornya, otomatis pas waktu pada percobaan setelah itu mungkin ada beberapa yang akan error. Jadi kalian harus pastikan dulu di situ kalian settingannya di sini sudah betul atau tidak. Jadi kalian sesuaikan dengan komputer kalian. Misalkan contohnya untuk yang di deklarasi job di sini itu disesuaikan owner login name otomatis di sini kalian harus sesuaikan dengan punya kalian, punya komputer kalian sendiri. Karena kalau misalkan kalian pakai default yang dari job sheet itu pasti akan error. Kemudian backup untuk di server name-nya juga harus kalian sesuaikan. Jadi kalian harus memperhatikan source-source yang ada server name, kemudian login name dan dan semacamnya itu kalian sesuaikan aja semuanya dengan kondisi komputer Anda. Gitu ya. Jika ini sudah ada, berarti kalian tinggal yang ini backup log test alert, kalian tinggal klik properties.
di sini. Selanjutnya kalian buka tab yang notification. Pada tab notification kalian klik yang email, kemudian pilih yang ini DBA support team, kemudian pilih yang when the job complete, seperti itu, perform. Jadi di sini menerangkan kalau jobnya sudah selesai maka dia akan mengirimkan email yang berasal dari sini DBA support team, kemudian yang memberitahukan bahwa status job itu, misalkan kalau di sini karena log test alert ya, jadi notifikasi misalkan jobnya selesai diproses dan kemudian gagal atau fails, itu langsung otomatis profile yang ini nanti akan mengirimkan email. Kemudian tinggal klik OK aja yang tadi. Setelah itu kita diminta untuk melakukan restart. Jadi setiap kita meng-create job baru, apapun yang kita lakukan di sini lebih baiknya kita klik restart dulu. Klik OK. Jadi kita restart dulu SQL Server aja. Kemudian kita klik yang ini, kemudian kita klik yang start job at step yang ini. Baru nanti akan muncul notifikasi jobnya itu akan berhasil atau tidak, seperti itu. Dan jika sudah diklik start task seperti tadi, langsung diklik OK, muncul job kalau sukses, kemudian kita bisa klik close lagi, berarti udah berhasil. Kemudian untuk step yang selanjutnya kita diminta untuk membuat alert di sini. Klik alert, new alert. Nah ini kita tinggal isikan saja isiannya di sini apa aja. Jadi misalkan seperti contoh di job kita namanya adalah transaction log file test alert DB full ya. Kemudian di drop down kita diminta untuk memilih SQL Server aja alert, udah benar. Pada drop down list database, kemudian kita memilih database-nya kita apa tadi, test alert DB yang ini. Oke. Pada error kita diminta untuk memasukkan error number-nya 9002 seperti ini. Udah. Jadi pada bagian yang lainnya lagi sudah itu aja, kemudian kita tinggal klik OK. Setelah yang tadi diklik OK, kita lanjutkan ke step yang kedua. Nah, kemudian pada bagian yang tadi ya respon, tadi kan general nih respon. Kalian klik execute job, kemudian kalian drop down pilih yang backup test alert, yang ini. Kemudian pada bagian notify, nanti langsung diklik lagi, terus pilih operator DB support team, klik email, OK. Klik OK, udah. Kemudian klik OK, sudah klik OK, terus kita diminta untuk mengeksekusi batch-nya, kumpulan data tadi. Itu kodenya semuanya ada di job sheet, bisa kalian ketikkan. Source-nya kan ini create test table, jadi kita create test table, kemudian kita set-nya, count-nya, kemudian jika isinya masih kosong, dia melakukan insert tabel ke test tabel data ini. Isinya adalah test value test data yang barusan di tabel yang dibuat di sini, oke. Kalau tadi berhasil dimasukkan, tadi kalian bisa, kalau di sini ya contohnya udah berhasil memasukkan data tes data yang berdasarkan source yang tadi, udah itu. Kemudian kita diminta untuk melihat history itu yang source yang ini, yang back yang ini itu ada di sini ya, alert transaction, klik properties. Nah, di sini klik oke di sini, terus kita klik yang ini, yang history tuh. Ini kan apa yang kita lakukan tadi ya, ini saat ini adalah April 3, ini udah terbaik. Kemudian tahap selanjutnya itu kita memastikan mail itemnya sukses atau enggak, kita bisa merun yang ini. Udah sukses, terus udah. Sekian dari saya untuk tutorial kali ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, kalian bisa ketik source code-nya yang ada di job sheet. Silakan dicoba-coba. Setupnya jangan lupa di setting lagi, misalkan masih ada error berarti ada salah di setup gitu. Terus diikuti aja langkah-langkah dari job sheet satu persatu.
Semoga bisa lancar untuk praktikumnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.